Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-21. Dan langsung saja kita masuk ke bagian ceritanya. Cerita ini berlanjut dengan Ye Chen bersama rombongannya yang sedang membuat rencana untuk melakukan penyerangan kepada Sekte Qingyun. Karena sebelumnya Ye Chen telah mendapatkan kabar dari Sekte Heng Yue kalau mereka akan segera memulai pertempuran melawan Sekte Qingyun. Tetapi di sini mereka tidak akan mematuhi perintah tersebut. Namun Ye Chen akan memanfaatkan perintah penyerangan ini untuk menghancurkan Sekte Zhengyang dan juga Sekte Heng Yue. Sedangkan untuk Sekte Qingyun hanya akan ada beberapa orang yang akan menjadi target mereka. Jadi bisa dibilang mereka berperang kali ini adalah untuk balas dendam kepada Ye Chen. Karena dulunya Ye Chen telah dijebak oleh Sekte Qingyun, Sekte Heng Yue dan juga Sekte Zhengyang. Dan di sini Ye Chen akan balas dendam kepada mereka. Ye Chen pun memberikan mantel penyamaran kepada mereka semua dan mereka semua pun langsung diminta oleh Ye Chen untuk segera pergi ke pos mereka masing-masing. Yaitu mereka diminta untuk pergi ke tempat aula mereka masing-masing untuk bersiap-siap mengikuti pertempuran besar. Para tetua bawahan Ye Chen mematuhi perintah Ye Chen lalu mereka semua pun pergi meninggalkan Ye Chen ke tempat aula mereka masing-masing. Setelah itu pun Ye Chen juga menjalankan misinya dengan Ye Chen yang menyamar menjadi Cheng Xing kembali, yang dimana Ye Chen akan pergi ke aula ke-9 dari Sekte Qingyun untuk melakukan penyerangan kepada Sekte Qingyun bersama Ye Chen dengan para pasukan Sekte Heng Yue. Serta tidak lama kemudian anggota dari Sekte Zhengyang telah sampai di tempat mereka juga, dengan di sini adanya Nishuang. Namun di sana Ye Chen melihat jika Nishuang ini membawa para pasukan mayat dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan sampai 30% dari total pasukan yang telah dibawa oleh Nishuang. Hal ini pun membuat Ye Chen merasa menyesal karena telah meremehkan Sekte Zhengyang. Ye Chen khawatir dengan para pasukan mayat yang telah dibawa oleh Nishuang, mereka tidak akan bisa menyerang Sekte Zhengyang sekarang. Nishuang berbicara kepada Cheng Xing alias Ye Chen yang menyamar mengenai penyerangan mereka kepada Sekte Qingyun, yang dimana di sini Nishuang menyuruh kepada Ye Chen untuk menyerang dari gerbang selatan, sedangkan Nishuang bersama para pasukannya akan menyerang dari gerbang timur. Mereka akan menyerang dari dua arah yang berbeda agar penyerangan ini bisa mereka menangkan dengan cepat dan juga agar Sekte Qingyun tidak bisa membaca pergerakan dari serangan mereka. Nishuang juga meminta satu pesan kepada Cheng Xing alias Ye Chen yang menyamar, yang dimana Sekte Zhengyang mereka akan mengincar mayat-mayat dari Sekte Qingyun. Mereka tidak akan mengambil harta apapun dari Sekte Qingyun kecuali mayat saja. Ye Chen yang mendengar itu sudah sadar jika Sekte Zhengyang mengincar para mayat tersebut karena mereka ingin membangun pasukan mayat. Ye Chen pun memberanikan diri bertanya kepada Nishuang, apakah rencana Nishuang untuk mengumpulkan mayat dari Sekte Qingyun adalah untuk menggunakan mereka sebagai para pasukan mayat dan akan digunakan kembali untuk menyerang Sekte Heng Yue setelah berhasil menghancurkan Sekte Qingyun. Mendengar hal itu pun membuat Nishuang sangat kaget karena ia tak menyangka jika tetua Cheng Xing telah menyadari hal ini. Yang tentu saja tetua Cheng Xing menyadarinya karena ia adalah Ye Chen yang menyamar. Karena di sini rencana Nishuang telah ketahuan, Nishuang pun memberikan tawaran kepada tetua Cheng Xing alias Ye Chen yang menyamar. Karena pada akhirnya tetua Cheng Xing telah mengetahui jika Sekte Heng Yue akan diserang oleh Sekte Zhengyang, bagaimana jika tetua Cheng Xing bergabung bersama Sekte Zhengyang mereka. Dengan tetua Cheng Xing melakukan hal tersebut, maka tetua Cheng Xing tidak akan mendapatkan serangan dari Sekte Zhengyang mereka. Apalagi ketua Cheng Kun lebih baik daripada Yi Jinping. Ketua Cheng Kun mereka walaupun jahat, tetapi ketua Cheng Kun tidak pernah mengkhianati anggotanya sendiri. Berbeda dengan Yi Jinping yang sampai memburu anggotanya yang bahkan para tetua dari Sekte Heng Yue. Lebih baik ketua Cheng Xing bergabung bersama Sekte Zhengyang mereka saja. Apalagi Nishuang masih belum terima mengenai kabar berita dari Ye Chen yang telah diburu oleh anggota Sekte Heng Yue-nya sendiri. Mendengar hal itu pun membuat Ye Chen cukup terkejut karena tak menyangka jika Nishuang berpikiran baik kepada dirinya, yang menganggap jika Ye Chen bukanlah iblis tetapi melainkan korban yang telah dijebak oleh Sekte Heng Yue. Ye Chen membenarkan hal tersebut, dirinya setuju dengan Nishuang kalau Yi Jinping bukanlah pemimpin yang baik. Lalu Nishuang bertanya lagi kepada Cheng Xing alias Ye Chen yang menyamar, apakah Cheng Xing mau bergabung bersama Sekte Zhengyang mereka.
Ye Chen menjawab dengan perkataan jujur kalau sebenarnya masalah yang berada di sekte Han Yue itu disebabkan oleh sekte Ziyang juga. Pada akhirnya walaupun tetua Chengxing bergabung bersama sekte Ziyang ataupun sekte Han Yue, tetap sama saja kedua sekte ini merupakan sekte yang buruk. Lalu tetua Chengxing pun alias Ye Chen mengajak mereka semua untuk berfokus ke misi mereka menjatuhkan sekte Qingyun. Sedangkan di sekte Qingyun sekarang, para penjaga dari sekte Qingyun sedang membicarakan tentang masalah dari pertempuran sekte Han Yue dan sekte Ziyang yang akan menyerang sekte Qingyun mereka. Di sini mereka sebenarnya ternyata telah berbicara kepada sekte Han Yue, yang dimana mereka meminta kepada sekte Han Yue untuk membatalkan penyerangan kepada sekte Qingyun, dan mereka di sini meminta untuk bekerja sama berbalik menyerang sekte Ziyang. Yang perjanjian itu masih belum diketahui apakah sekte Han Yue setuju untuk bekerja sama dengan sekte Qingyun. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari anggota sekte Han Yue dan juga sekte Ziyang, yang dimana penyerangan itu merupakan penyerangan yang dipimpin oleh Chengxing alias Ye Chen menyamar bersama dengan Nishuang. Chengxing alias Ye Chen yang menyamar bersama Nishuang membagi tugas mereka masing-masing, yang dimana Nishuang menyuruh kepada Chengxing untuk menyeras aula ke-9 dari markas sekte Qingyun, sedangkan Nishuang akan menghadapi para penjaga yang berada di luar. Ye Chen menerima tugas itu, lalu Ye Chen pun memasuki aula ke-9 sekte Qingyun. Sedangkan di lain sisi, tepatnya di pusat dari sekte Qingyun, terlihat sekarang ketua sekte Qingyun sedang sangat marah sekali kepada Yi Jinping. Karena ternyata waktu negosiasi bersama sekte Han Yue, Yi Jinping setuju untuk bekerja sama dengan sekte Qingyun menjatuhkan sekte Ziyang. Tetapi di sini tak disangka Yi Jinping tetap menyuruh kepada anggota sekte Han Yue-nya untuk melanjutkan penyerangan kepada sekte Qingyun-nya. Ketua sekte Qingyun pun sangat kesal kepada Yi Jinping. Jadi di sini sepertinya Ye Chen sengaja melakukan penyerangan ini adalah untuk menjebak Yi Jinping agar sekte Qingyun semakin kesal kepada Yi Jinping. Kembali ke dalam pertempuran, Ye Chen sekarang sedang mengincar teleportasi arai untuk dihancurkan agar mencegah aula ke-9 dari sekte Qingyun ini tidak bisa kabur dan juga mencegah para pasukan bantuan dari sekte Qingyun tiba. Sedangkan Nishuang sekarang sedang bertarung melawan salah satu tetua sekte Qingyun. Dalam pertarungan itu, tetua sekte Qingyun itu bisa membuat Nishuang berada di kondisi yang terpojok. Namun di saat itu, Nishuang mendapatkan bantuan dari para tetua sekte Ziyang. Dan para tetua sekte Ziyang itu menyuruh kepada Nishuang untuk membantu Chengxing alias Ye Chen yang menyamar menghancurkan teleportasi arai milik sekte Qingyun. Nishuang menerima tugas itu, lalu Nishuang pun pergi ke sana untuk menghancurkan teleportasi arai. Pada pertempuran di tempat teleportasi arai, terjadi pertempuran yang sangat sengit di sana karena pihak dari sekte Qingyun mencoba untuk melindungi teleportasi arai tersebut, sedangkan sekte Ziyang dan juga sekte Han Yue termasuk Ye Chen mencoba untuk menghancurkan teleportasi arai. Sampai akhirnya bantuan dari sekte Ziyang telah tiba. Dan pada saat ini juga Ye Chen sedang berhadapan dengan wanita cantik dari sekte Qingyun, yang di sini wanita cantik tersebut bertarung sendirian melawan Ye Chen dan juga para pasukan sekte Ziyang. Tetapi di saat ini Ye Chen memiliki cara lain untuk bisa mengadu domba sekte Qingyun, sekte Ziyang dan juga sekte Han Yue agar ketiga sekte ini saling menghancurkan satu sama lain. Yang dimana di sini Ye Chen membawa sang wanita itu untuk pergi ke tempat yang jauh dari arena pertempuran. Dan setelah Ye Chen membawa wanita itu pergi ke tempat yang jauh, Ye Chen pun menggunakan identitas lainnya yaitu sebagai Qingyu, yang dimana Ye Chen memberitahu kalau dirinya sekarang tidak mencoba untuk menghancurkan sekte Qingyun, tapi sekarang Ye Chen mencoba untuk membantu sekte Qingyun. Mendengar hal itu pun membuat wanita dari sekte Qingyun kebingungan kenapa Qingyu mau membantu mereka. Qingyu alias Ye Chen tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi Qingyu berjanji kalau ia tidak akan berpihak kepada tiga sekte manapun. Jadi di sini tidak perlu ditakutkan kalau dirinya akan mencoba untuk menghancurkan sekte Qingyun. Mendengar hal itu pun membuat sang wanita dari sekte Qingyun percaya dengan perkataan Qingyu. Qingyu alias Ye Chen memberitahu kepada wanita dari sekte Qingyun kalau dirinya memiliki ide agar bantuan dari sekte Qingyun bisa segera datang membantu sekte Qingyun mereka.
yang dimana di sini Ye Chen membagi dua tubuhnya menjadi dua bayangan, yang dimana satu bayangannya akan digunakan untuk menyamar menjadi anggota Sekte Zenyang yang akan ditugaskan untuk menghancurkan teleportasi Arai. Tetapi Ye Chen tidak akan menghancurkan teleportasi Arai itu, melainkan ia akan membuat ledakan palsu agar membuat orang-orang berpikir jika teleportasi Arai telah dihancurkan, dan agar para anggota Sekte Zenyang tidak lagi mengincar teleportasi Arai tersebut. Wanita dari Sekte Qiyun itu setuju dengan rencananya Ye Chen. Lalu Ye Chen pun menggunakan bayangan daunnya untuk berpura-pura menghancurkan gerbang teleportasi Arai tersebut. Sedangkan Ye Chen yang masih menyamar menjadi Chen Xing akan berpura-pura bertarung melawan sang wanita dari Sekte Qiyun. Tidak lama kemudian ledakan dari tempat teleportasi Arai telah terjadi. Hal ini membuat anggota Sekte Zenyang berpikir kalau mereka telah berhasil menghancurkan teleportasi Arai. Dan pertempuran mereka pun kembali berlanjut dengan Sekte Zenyang yang sangat bersemangat karena di sini mereka sudah bisa menghancurkan Sekte Qiyun. Karena teleportasi Arai yang telah hancur, makanya aula ke-9 dari Sekte Qiyun tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari aula utama Sekte Qiyun. Namun tidak lama kemudian bantuan dari Sekte Qiyun pun telah tiba dari teleportasi Arai tersebut, yang dimana yang datang adalah leluhur dari Sekte Qiyun alias ketua patriark dari Sekte Qiyun. Menyadari hal ini pun membuat Sekte Zenyang sangat kaget, karena sepengetahuan mereka sebelumnya kalau mereka telah berhasil menghancurkan gerbang teleportasi Arai. Nishuang juga menuduh Chen Xin alias Ye Chen yang menyamar kalau Chen Xin tidak menjalankan tugasnya untuk menghancurkan teleportasi. Ye Chen menjawab kalau itu bukanlah tugasnya melainkan anggota dari Sekte Zenyang. Jadi kesalahan ini merupakan kesalahan dari Sekte Zenyang yang tidak becus menghancurkan gerbang teleportasi Arai tersebut. Ye Chen juga menyampaikan kalau kemungkinan pada anggota Sekte Zenyang terdapat pengkhianat di sana. Dan pengkhianat itu telah menipu kalau mereka telah menghancurkan gerbang teleportasi padahal belum, agar bisa membantu pihak dari Sekte Qiyun. Yang padahal ini merupakan rencananya Ye Chen agar Sekte Zenyang bisa dikalahkan oleh Sekte Qiyun, dan agar ketiga sekte ini saling berkelahi. Para pasukan bantuan dari Sekte Qiyun yang dipimpin oleh patriark dari Sekte Qiyun mulai menyerang anggota dari Sekte Zenyang dan juga Sekte Heng Yue dengan sangat mudah. Dan di sini Ye Chen juga menjadi incaran oleh mereka karena Ye Chen yang merupakan anggota dari Sekte Heng Yue. Kabar berita dari leluhur Sekte Qiyun yang telah tiba di tempat aula ke-9 Sekte Qiyun telah didengar oleh Sekte Zenyang. Di sini ketua Cheng Kun sangat marah karena ternyata anggotanya yang tidak becus untuk menghancurkan aula ke-9 Sekte Qiyun. Ketua Cheng Kun pun dengan segera menyuruh kepada bawahannya untuk segera memberikan pasukan tambahan di aula ke-9 agar mereka bisa menghancurkan aula ke-9 tersebut. Sedangkan di tempatnya Yi Jinping juga sangat kesal karena anggotanya yang telah gagal menghancurkan aula ke-9 Sekte Qiyun juga. Yi Jinping pun juga menyuruh kepada para pasukannya untuk segera memberikan pasukan bantuan kepada anggota mereka yang berada di Sekte Qiyun. Karena Yi Jinping hanya menginginkan jika Sekte Qiyun bisa mereka hancurkan di tangan mereka. Kembali kepada Ye Chen sekarang telah menjadi incaran dari ketua Sekte Qiyun. Leluhur ketua Sekte Qiyun itu maju menyerang Ye Chen tanpa diberikan ampun. Tetapi di tengah pengejarannya tiba-tiba saja wanita dari Sekte Qiyun sebelumnya menghentikan ketua dari Sekte Qiyun, mengatakan jika orang yang bernama Chen Xing ini merupakan Qing Yu alias dewa pembunuh yang sedang menyamar. Dan sebelumnya juga si Qing Yu ini telah membantu mereka dengan tidak membiarkan gerbang teleportasi dari Sekte Qiyun tidak dihancurkan. Jadi bisa dibilang sang wanita dari Sekte Qiyun itu berusaha menyampaikan kepada ketua leluhur Sekte Qiyunnya kalau Qing Yu yang merupakan si dewa pembunuh alias Ye Chen bukanlah orang jahat. Mendengar penjelasan itu membuat patriark leluhur dari Sekte Qiyun sangat kaget karena ternyata dewa pembunuh Qing Yun berada di pihak sekte mereka. Tetapi si Chen Xing ini bukanlah Ye Chen, melainkan bayangannya Ye Chen yang sekarang sedang beristirahat di atas tebing melihat pertempuran dari jarak yang jauh. Dan di sini Ye Chen merasa cukup kelelahan setelah mengalami pertempuran besar. Namun di saat itu si naga Taigu Long Ye menyuruh kepada Ye Chen untuk segera pergi menyelamatkan Nishuang karena ia merasakan jika Nishuang berada di kondisi yang bahaya. Mendengar hal itu membuat Ye Chen merasa bingung kenapa si naga Taigu Long Ye meminta dirinya untuk menyelamatkan Nishuang, yang padahal Nishuang merupakan anggota dari Sekte Zenyang dan juga musuh utamanya Ye Chen.
Naga Tegu memberitahu kepada Ye Chen kalau Nishuang memiliki peran yang penting di masa depan nanti. Jika Nishuang dibiarkan terbunuh, maka dunia 8 domain, dunia surga maupun dunia fana akan mengalami penderitaan yang buruk. Namun di sini Naga Tegu masih belum bisa memberikan penjelasan kepada Ye Chen apa yang dimaksud kabar buruk jika Nishuang tewas. Namun di sini Naga Tegu benar-benar menyuruh kepada Ye Chen untuk segera menyelamatkan Nishuang. Setelah menyelamatkan Nishuang, Ye Chen diperbolehkan untuk menyegel Nishuang maupun menculik Nishuang. Tetapi asalkan jangan sampai Nishuang terbunuh, karena masa depan dunia ini tergantung kepada Nishuang. Mendengar hal itu membuat Ye Chen merasa kebingungan, tetapi Ye Chen tetap menuruti perkataan Naga Tegu, yang dimana setelah itu Ye Chen pun dengan segera pergi menyelamatkan Nishuang. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part 21 sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan ceritanya lagi pada next video. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!